يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ادخلوا في السلم كافة ادخلوا في السلم كافة. Inilah Buletin Dakwah Kafah edisi 213, 1 Rabiul Awal 1443 Hijriah atau 8 Oktober 2021. Dengan judul Islam ya Islam tanpa embel-embel. Saat ini salah satu proyek yang sedang ramai dijalankan adalah proyek moderasi agama. Proyek ini menjadikan Islam dan kaum muslim sebagai sasaran utamanya. Proyek ini tidak bisa dilepaskan dari pengarus utamaan Islam moderat. Proyek moderasi agama bertujuan untuk menancapkan paham Islam moderat dan menjadikan kaum muslim menjadi muslim moderat. Proyek ini menyasar para guru agama, mahasiswa, kaum milenial, hingga kalangan pesantren. Islam moderat. Menurut Janine A. Clark, Islam moderat adalah Islam yang menerima sistem demokrasi. Sebaliknya, Islam radikal adalah Islam yang menolak demokrasi dan sekulerisme. Moderasi Islam dalam pengertian ini bermakna membangun Islam yang menerima demokrasi dan kesetaraan gender. Moderasi Islam bisa dimaknai sebagai proses menjadikan Muslim sebagai Muslim moderat. Karakter Muslim moderat dapat dipahami salah satunya dari sebuah buku yang dikeluarkan oleh Rand Corporation tahun 2007 yang berjudul Building Moderate Muslim Network pada bab 5 tentang Roadmap for Moderate Network Building in the Muslim World. Buku ini termasuk salah satu rujukan tentang Muslim moderat. Dalam salah satu anak judulnya dijelaskan tentang karakteristik Muslim moderat. Muslim moderat adalah orang yang menyebarluaskan dimensi-dimensi kunci peradaban demokrasi, termasuk di dalamnya gagasan tentang HAM, kesetaraan gender, pluralisme, menerima sumber-sumber hukum non-sekterian, serta melawan terorisme dan bentuk-bentuk legitimasi terhadap kekerasan. Alhasil, Islam moderat adalah pemahaman Islam yang disesuaikan dengan pemikiran, pemahaman, dan peradaban Barat. Dengan demikian, Muslim moderat adalah sosok Muslim yang menerima, mengadopsi, menyebarkan, dan menjalankan pemahaman Islam ala Barat. Mana ummatan wasaton. Pemahaman Islam moderat lalu dibungkus dengan istilah Islam wasatiyah. Wasatiyah diambil dari istilah Al-Quran wasatan atau pertengahan. Inilah yang Allah jadikan sebagai salah satu sifat umat Islam. Namun istilah wasatan ini hanya dicomot dan dijadikan sebagai wadah, sementara isinya dijejali dengan pemahaman Islam moderat yang tidak lain adalah Islam yang sesuai selera Barat. Karena itu penting mengembalikan istilah wasaton ke makna yang sebenarnya sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-Quran. Secara bahasa, makna al-wasat adalah sesuatu yang memiliki dua belah ujung yang ukurannya sebanding. Kata ini juga bisa bermakna sesuatu yang terjaga, berharga, dan terpilih karena tengah adalah tempat yang tidak mudah dijangkau. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 143, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, demikian pula kami telah menjadikan kalian umat Islam sebagai ummatan wasaton, agar kalian menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kalian. Imam At-Tabari dalam menjelaskan makna wasaton tersebut menukil 13 riwayat yang menunjukkan kata al-wasat bermakna adil. Pasalnya, hanya orang yang adil yang bisa bersikap seimbang dan bisa disebut sebagai orang pilihan. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Nabi SAW pernah bersabda tentang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian pula kami menjadikan kalian umat yang wasaton. Beliau berkata, yakni yang adil. Hadis riwayat Al-Bukhari, At-Tirmizi, dan Ahmad. Selain bermakna adil, menurut Mahmud Shaltut, ummatan wasaton berarti umat pilihan. Syekh Atta' bin Khalil Abu Rustoh menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan umat Muhammad SAW sebagai umat yang adil di antara semua umat untuk menjadi saksi atas mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan umat ini dengan sifat al-ummah al-wasat, yakni umat yang adil untuk menjadi saksi atas manusia. Keadilan merupakan syarat pokok untuk bersaksi. Al-wasat dalam perkataan orang-orang Arab bermakna al-khiyar atau pilihan. Orang terpilih dari umat manusia adalah mereka yang adil.
Jadi makna umat Islam sebagai ummatan wasaton, yakni umat yang adil. Adil adalah menempatkan sesuatu pada tempat semestinya, yakni sesuai syariah. Untuk menjadi ummatan wasaton, umat Islam tidak boleh melampaui batas seperti kaum Nasrani. Di antaranya dengan membuat hukum sendiri, juga tidak boleh enggan dan lalai seperti Yahudi yang enggan dan tidak mau menerapkan syariah mereka. Untuk menjadi ummatan wasaton, umat Islam justru harus mengambil dan menerapkan totalitas syariah Islam, tidak membuat hukum sendiri yang bertentangan dengan syariah Islam. Islam yang sebenarnya. Kita hidup di dunia ini bukan atas kehendak kita sendiri, tetapi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita menjalani hidup dan mengelola kehidupan dunia ini tidak boleh menurut keinginan kita sendiri, melainkan harus mengikuti apa yang Allah kehendaki. Untuk itu kita harus mengambil dan mengikuti manual book yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Al-Quran dan As-Sunnah dalam mengelola kehidupan ini. Satu perkara yang sudah jelas, Allah SWT memerintahkan kita untuk berislam dan beragama secara kafah. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 208, Allah SWT berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagi kalian." As-Samarqandi menjelaskan maknanya, "Masuklah kalian ke dalam semua syariah Islam dan jangan kalian mengikuti langkah-langkah setan." Al-Hafiz Ibnu Katsir juga menjelaskan, Allah SWT memerintahkan hambanya yang beriman kepadanya dan membenarkan Rasulnya agar masuk ke semua simpul dan syariah Islam serta mengamalkan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya semampu mereka. Jadi dalam berislam, kita diperintahkan untuk mengambil Islam dan syariahnya secara keseluruhan. Kita tidak boleh berislam model prasmanan, yang menarik diambil, yang enak diikuti, dan yang mudah dijalankan. Sebaliknya, yang tidak menarik tidak diambil, yang tidak mengenakan tidak diikuti, dan yang sulit tidak dijalankan. Sudah jelas Allah SWT memerintahkan kita untuk bertakwa dengan sebenar-benarnya. Dalam Quran Surat Ali Imran ayat 102, Allah SWT berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dan janganlah sekali-kali kalian mati kecuali kalian tetap dalam keadaan muslim." Imam Al-Baidawi menjelaskan, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya dan menjalankan apa saja yang diwajibkan, yaitu mengerahkan segenap upaya dalam melakukan kewajiban dan menjauhi keharaman." Dalam menjalankan perintah takwa ini, Allah SWT berfirman dalam Quran Surat At-Taghabun ayat 16, "Karena itu bertakwalah kalian kepada Allah menurut kesanggupan kalian." Rasul SAW juga bersabda, "Karena jika aku melarang kalian dari sesuatu, maka tinggalkanlah, dan jika aku memerintahkan sesuatu, maka lakukan sesuai kemampuan kalian." Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, Ahmad, Al-Humaidi, Ibnu Hibban, dan Abu Ya'la. Allah SWT memerintahkan kita untuk menjadi penolong agamanya. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penolong agama Allah. Quran Surat As-Saff ayat 14. Menurut Imam Al-Baghawi, dalam Ma'alim At-Tanzil, maknanya adalah jadilah kalian penolong agama Allah. Adapun menurut Imam Al-Maturidi, dalam Ta'wilatu Ahli Sunnah, menolong Allah bermakna menolong agamanya dan atau Rasulnya. Jika seorang muslim mengambil Islam dan syariahnya secara kafah, bertakwa dengan sebenar-benarnya dengan menjalankan semua yang diperintahkan semaksimal kemampuan dan meninggalkan apa yang dilarang, serta menolong dan membela agamanya, lantas dia disebut apa? Yang jelas dia adalah seorang muslim sebagaimana yang Allah perintahkan dan dia ridhoi. Jika muslim semacam ini dianggap bukan sosok muslim moderat atau ia dituding sebagai muslim radikal atau sebutan stigmatik lainnya, semua itu tidak ada arti dan nilainya selama Allah SWT ridho. Wallahu a'lam bishawab.